kami mendengarkan firman-Mu yang sudah akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan sertai dalam penyampaian firman-Mu ini dan berkata-kata melalui lidah dan mulut hamba-Mu supaya firman-Mu dapat disampaikan sesuai dengan undangan Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. 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 Semangat juga ya, walaupun tidak penuh, biasanya penuh, tapi biasanya juga yang akhir bulan malah lebih banyak yang kosong daripada ini. Tetapi puji nama Tuhan, firman Tuhan berkata, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kita lebih dari 2 orang pada pagi hari ini, bahkan lebih dari 10 orang. Jadi kita yakin bahwa Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Haleluya. Walaupun bukan Pak Julius yang berdiri di sini, tetapi saya percaya kita punya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun yang menyampaikan firman Tuhan tidak sesemangatnya Pak Julius dan tidak sejelasnya Pak Julius. Tetapi saya percaya siapapun dan apapun firman Tuhan yang diberitakan, kita pasti diberkati. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur itu seperti dinyanyikan adik Andi tadi, terdapat di dalam Perjanjian Lama. Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah ketemu semuanya? Nah, itu ada di LCD itu, ya. Supaya kita tidak ngantuk, kita akan membacanya secara berinteraksi, silih berganti. Saya yang ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan, daripada Allah. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah pemulihanku dan yang mengangkat kepalaku. Dan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku bangunkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dan ingat pada pertolongan yang berkata, biarlah Allah mengumpulkan semua musuhku dan mengangkatkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan atas umat-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema atau saya beri judul Tuhan pendukungku atau Tuhan pembelaku. Ini tidak Tuhan pembelaku bukan berarti berbicara tentang sebuah perkara. Ada sebuah perkara lalu harus tampil seorang pembela, atau sebuah klub sepak bola harus ada yang sedang bertarung dan ada pendukungnya, karena keberhasilan suatu klub ditentukan oleh pendukung. Tetapi Tuhan pendukungku atau Tuhan pembelaku, saya ambil saya berikan judul ini adalah sebagai dalam kita mengarungi kehidupan ini, di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita berjalan di dalam dunia ini,
atau siapa pembela kita. Kalau kita melihat situasi saat ini di lingkungan yang kondisi yang kita sedang terjadi di bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, di dunia yang terjadi saat ini, kita anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya merasa seperti tidak mampu, merasa seolah-olah tidak kuat menghadapi situasi ini. Ya. Kalau kita melihat lingkungan kita saat ini, terjadi begitu banyak permasalahan, terjadi begitu banyak tantangan kehidupan. Nah, mampukah kita berkata bahwa saya menang mengatasi semuanya itu? Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita berkata bahwa Tuhan ada di dekatku, Tuhan pembelaku, maka kita bisa percaya bahwa saya akan menang menghadapi apapun yang akan terjadi. Nats kita saat ini berbicara tentang kehidupan seorang Daud. Ya. Kalau mungkin saat ini, ya, hari ini Daud ada di tengah-tengah kita bersama dengan kita di ibadah ini. Kalau kita mau bertanya kepadanya, Pak Daud, kenapa bisa berkata menulis nats seperti itu? Ya, siapa sesungguhnya pendukung Pak Daud? Siapa sesungguhnya pembela Pak Daud sehingga muncul nats tersebut? Kenapa kita bisa bertanya pada itu? Kalau kita bisa melihat kilas balik kehidupan Raja Daud sebelum dia jadi raja, ya, dia pernah berperang melawan singa. Betul? Guru sekolah minggu, siapa yang menang? Singa atau Daud? Daud, dikatakan di sana Daud pernah melawan singa. Ya. Yang kedua, Daud pernah berperang melawan seorang manusia raksasa, Goliat, di mana di bangsa Israel satu pun tidak ada yang berani menantang Goliat. Tetapi di Alkitab diceritakan bahwa Daud yang kecil itu maju berperang, berkata kepada Raja Saul pada waktu itu, saya berani. Dan kita lihat kenyataannya bahwa Daud menang. Daud menang melawan peperangan itu. Yang ketiga, ketika dia sudah menang berperang itu dan raja mengagung-agungkan dia, menyanjung-nyanjung dia, begitu Raja Saul berusaha untuk membunuh dia. Bayangkan, seorang raja yang punya kedudukan, yang punya kekuatan, yang punya power, ya, berusaha membunuh Daud. Sehingga pada satu titik dia lari, ya, dia sembunyi dari raja. Tetapi walaupun seperti itu, Daud menang, Daud diselamatkan, Daud lepas, ya, Daud terhindar daripada semuanya itu. Tiga perkara itu Daud mengalami kekalahan. Ya. Pasti dia saat ini akan memberikan jawaban kepada kita. Semuanya itu saya jalani karena Tuhan pendukungku. Semuanya itu saya bisa menang karena Tuhan pembela. Kalau pagi hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa pendukung dan pembela Bapak Ibu? Haleluya, saya yakin bahwa yang berkata itu mengucapkan dengan iman. Ya, saya percaya, ya, bukan hanya sekedar ucapan yang keluar pada pagi hari ini, tapi benar-benar keluar dari dalam hati kita dan sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Sebagai iman kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Coba kita lihat di sini, ya, di dalam nats yang kita baca pada pagi hari ini, kita lihat satu peristiwa, satu kejadian, ya, yang diceritakan kembali, yang diceritakan oleh Daud kembali, kenyataan hidup yang dia alami, ya, kenyataan hidup yang dia alami selagi, ya, dia berada di atas tahta, ada duduk sebagai seorang raja kedua di Israel pada saat itu setelah Raja Saul. Apa yang terjadi kepada dia? Ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu menceritakan kenyataan hidup yang dialami oleh Daud. Ya. Dikatakan di situ tadi, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saya bawa Alkitab dan saya bawa HP karena memang mata saya nggak bisa baca Alkitab ini.
tulisannya hitam semua, nggak tahu. Ini kenyataan ya, kenyataan hidup yang dialami oleh Daud pada saat itu adalah Daud berada di dalam satu situasi di mana dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Ya. Dia mengalami satu masalah, dia mengalami suatu keadaan di mana dia ya, dimusuhi, dibenci, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Satu kenyataan hidup yang mungkin tidak bisa diterima secara akal sehat. Ya. Seorang anak yang dibesarkan, dididik, diajari, tetapi pada satu titik, pada satu kesempatan dia menolak bapaknya, bahkan dia memberontak, bahkan bukan hanya sampai seperti itu, dia berusaha membunuh bapaknya sendiri. Ini satu kenyataan hidup ya, yang diceritakan Daud di dalam sini, yang dialami pada saat itu. Bahkan bukan hanya anaknya, dikatakan di ayat yang kedua, ya, dikatakan di ayat yang kedua di sana, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bukan hanya satu pribadi tadi, tetapi mungkin tentara-tentaranya, tentara binaannya, ya, yang dipengaruhi oleh anaknya, maju bersama-sama anaknya berusaha membunuh dia. Dan melihat hal seperti itu, Daud merasa sepertinya di depanku tidak ada orang yang menolong aku. Aku berada di satu titik di mana tidak ada satupun yang peduli dengan aku. Itu kenyataan hidup yang dialami oleh Daud pada saat itu. Itu satu keadaan di mana Daud mengalami tekanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Kalau kita berpikir, mungkin kalau kita dibenci atau disakiti atau dibunuh oleh musuh, itu wajar, karena memang dia musuh. Musuh memang berusaha untuk membunuh, ya. Tetapi kalau kita disakiti oleh sahabat, sesuatu hal yang tidak bisa masuk akal. Kok bisa ya? Dan tidak bisa diterima. Tetapi kalau sampai anak yang dilahirkan sendiri, yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sampai berusaha memberontak, berusaha membunuh, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima secara akal sehat manusia. Mungkin orang Jawa berkata itu adalah kebangetan banget, ya. Kebangetan banget, anaknya mateni bapak IDW. Tapi itu bisa terjadi. Dan saya mengatakan itu terjadi bukan hanya pada zaman Daud, bukan hanya pada zaman Daud. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya buka Facebook. Saya melihat di sana, di grup dunia sana, diceritakan, ya, seorang anak membacok bapaknya sampai bapaknya koma di rumah sakit. Ini kenyataan sekarang ini yang terjadi. Ya. Kalau kita hanya melihat cerita di Alkitab, tapi ini kenyataan yang terjadi, dikasih gambarnya di situ. Ya. Bayangkan bagaimana brutalnya, bagaimana kondisi, ya, kondisi moral orang sekarang ini berada di paling bawah. Banyak membacok bapaknya sendiri sampai masuk rumah sakit hanya gara-gara batasan kebun, hanya gara-gara batasan kebun. Bapaknya sudah membagi kebun, ya, untuk anak-anaknya. Anaknya yang bungsu ini tidak ada di tempat, dan yang sulung ini mengolah kebunnya adiknya. Bapaknya marah, menegur, anaknya tidak terima. Anaknya tidak terima, anaknya marahi bapaknya di rumah. Terjadi apa itu namanya, adu mulut, terjadi adu mulut, dan akhirnya terjadi
sementara anaknya masih kekal, masih sehat, masih kuat. Itu kematian hidup. Itu suatu kebanggaan, tidak bisa diterima, dan itu yang dialami oleh Daud pada saat itu. Ketika Daud menghadapi hal seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud menerima kenyataan hidup seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah Daud pasrah? Apakah Daud putus asa? Istilah memang itu nasibku, dibunuh oleh anakku, ya wis oke meneh. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Di dalam ayat yang ketiga, ayat keempat dan kelima, keempat dan kelima. Di dalam ayat yang keempat, di sana ada kata tetapi. Tetapi itu adalah perlawanan, ya, dari kejadian sebelumnya dengan seterusnya, ya, berita sebelumnya dengan berita selanjutnya. Tetapi ketika Daud berada di dalam situasi yang terpuruk, ketika dia mau dibunuh oleh anaknya, Daud tidak pernah putus asa, Daud tidak pernah menyerah, tetapi dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud memiliki satu keyakinan. Daud memiliki satu pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan perisaiku. Engkaulah Tuhan pendukungku. Engkaulah Tuhan pembelaku. Walaupun dia dikejar oleh anaknya, walaupun dia dikejar oleh pasukannya, sehingga membuat dia lari dari Yerusalem, ya. Dia lari dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari gua ke gua, menyembunyikan diri di hadapan anaknya. Kita bisa melihat di sini sikap seorang bapak yang bijak, tidak menantang anaknya yang sedang emosi, yang sedang berusaha melakukan sesuatu terhadap dia, tetapi dia berusaha lari. Mengalah bukan berarti kalah, ya. Sering kita mendengar perkataan demikian, mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menang, ya. Tapi terkadang kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi, ketika di perhadapan seperti itu, dia juga wani nantang. Ayo, waktu raja, wani maju tak? Pak ini tenang malah. Salah Pak? Itu, ya. Tetapi Daud di sini tidak melakukan sikap seperti itu, ya. Daud di sini tidak melakukan seperti itu, ya. Dia tidak menantang dan dia juga tidak pasrah, dia tidak putus asa, ya. Walaupun dia lari, ya, tetapi di dalam pelariannya itu dia mengarahkan hatinya, dia mengarahkan matanya tertuju kepada satu pribadi yang kuat yang membela dia, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan satu-satunya penolongnya, Tuhan satu-satunya pendukungnya, Tuhan satu-satunya pembelanya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini? Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu hal, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kondisi di mana kita berada saat ini adalah kondisi yang begitu sulit. Situasi di mana kita berada saat ini adalah situasi yang begitu berat. Ketika menghadapi hal seperti ini, kita mungkin terserahlah tanpa berbuat apa-apa,
Bahkan kita mungkin tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku berdoa dari pagi, siang, malam ya seperti ini terus, tidak pernah berubah. Aku ya berpuasa, Tuhan tolong corona ini ya diangkat, tapi ya udah diangkat-angkat. Ya koyo ini terus. Tuhan, boleh pekerjaanku diperlancar. Aku berdoa setiap hari seperti itu. Tuhan, aku mau berangkat, mau antarkan barang-barang ini, dagangan ini kepada pelanggan-pelangganku. Tolong berkati ya Tuhan. Gitu. Tapi ketika siang saya mau keliling lagi, mau ambil lagi, ternyata ya wambruk, hancur-hancuran, antai remuk-remuk, kadang terus panas-panas keliling, entok duit, entok Tuhan, coba sisa. Apa ya dengan kondisi seperti itu, ya wes lah. Ini aku mati ya orang soal pokok. Tapi terkadang memang manusia, jiwa manusia kita terkadang lemah. Tapi saya bersyukur, saya punya kekuatan, saya punya penolong yang hebat selain daripada Tuhan, itulah suami saya tercinta. Amin. Ketika dia melihat saya itu, dia pulang kerja lihat dan barang-barang numpuk, bobor yo, orang bobor, ojo ngono, itu energi negatif. Energi positifnya kayak piye? Gitu. Terus ngomong aja jadi Tuhan ini samene, itu semangat. Ya semangat tapi ya remuk. Gitu. 2 minggu terakhir di bulan ini hancur-hancuran, tapi dia terus menyemangati saya. Dia terus menyemangati, semangat, Pak semangat, ya semangat terus. Berita Allah. Tetapi ketika saya belajar nats ini, saya diberikan kekuatan tersendiri bahwa apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada di dekat kita dan siap menolong kita, siap membela kita ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau menyerahkan diri kepadanya, dan ketika kita mau menyerahkan persoalan kita kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu hal seperti itu, apa yang dilakukan Daud, apa yang diterima Daud, ketika dia memiliki iman yang kuat, ketika dia memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan, ya, ayat yang ke-6 dikatakan, ya, aku membaringkan diri, lalu aku tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Wah, ini suatu, kalau kita membaca sekilas, ya, sekilas berlalu begitu aja. Tetapi kalau kita merenungkan satu ayat ini memiliki makna yang begitu dalam. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Kalau kita melihat tadi keadaan yang dialami oleh Daud itu adalah keadaan yang begitu sulit, ya, di mana tidak ada tempat baginya, tidak ada orang yang peduli dengan dia, tidak ada keluarga yang mengerti dia, karena anaknya sendiri berusaha membunuh dia, rakyatnya, prajuritnya, tentara yang dia bina berusaha menyerang dia, bahkan berkata mampus loh, oh Tuhanmu nggak ada yang menolongmu, nggak akan menolongmu, gitu. Tetapi di ayat itu dia berkata bahwa aku tidur. Berarti orang aneh ya seperti ini, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, tapi dia bisa tidur. Aku membaringkan diri lalu aku tidur. Situasi sulit, permasalahan berat, berbaring dan tidur, ya, begitu. Dan dia berkata,
tahun 12 tidak akan bangun lagi. Hal itu so haleluya 12 kali orang yang berkata. Dinyanyikan lagu haleluya 12 kali itu. Kalau seperti itu, ya. Bukan berarti juga tidur terlelap karena dia minum obat tidur. Tidak demikian, ya. Gitu. Tetapi Daud di sini ya, ayat ini menyatakan bahwa Daud ya memiliki pasrahan penuh iman yang teguh, satu kepercayaan yang kokoh. Di situ di ayat yang baik yang terakhir itu dikatakan bahwa aku membalikkan diri lalu aku tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku santai. Dia membayangkan dirinya berada di dalam tangan Tuhan, ibarat seorang bayi, ya, seorang anak yang berada di dalam gendongan ibunya, berada di dalam rangkungan bapaknya. Ya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, nggak mengerti apa yang terjadi di luar sana, sebab dia aman dalam dekapan orang tuanya. Ya. Bapak ibu punya anak, ya. Kalau bapak ibu menggendong anak, ya, apapun yang terjadi tidak pernah membiarkan anak bapak ibu itu celaka, sehingga anak itu merasa nyaman. Dan itulah situasi yang dialami Daud pada saat itu. Itulah rasa yang dialami Daud pada saat itu. Biarpun ya, bahkan dikatakan di ayat yang selanjutnya itu, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aku aman, aku nyaman, aku di dalam tangan Tuhan. Ada rasa damai. Ya. Ketika dia menyerahkan hidup, ketika dia menyerahkan diri, ketika dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, ada rasa damai yang dinikmati oleh Daud. Ya. Ada rasa damai yang dinikmati oleh Daud. Sebab dia berkata, Tuhan menopang aku, Tuhan menolong aku, Tuhan membela aku. Bagaimana dengan kita? Yang punya anak sekolah, sebentar lagi mau mendaftarkan sekolah di tahun ajaran baru, bingung. Ora iso kuwi arep daftarkan sekolah ini. Bayarannya piye? Nah, iki gaweanku koyo piye, Pak? Bayar piye, Pak? Wah, piye, Pak? Aku kerja sambil nyeles karena ada target. Itu ceritanya bodoh tadi malam. Pak Bayu tak kudayi, piye Pak? Lancar, oh lancar. Tapi kerja penyeles Pak. Aku pengaruhi orang, wes ngirim sesuatu pakai si cepat. Gitu. Oh, karena memang si cepat dia lebih cepat, gitu. Ya. Selain Pak Bayu juga mengejar target supaya dapat bonus. Ya. Gitu. Ya Pak. Gitu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dengan kita? Kita bisa tidur ketika menghadapi seperti itu, atau kita meremulek gimana ya? Jadi gimana ya? Ketika sudah awal bulan bagi saya mengalaminya, itu membayar listrik, bayar air, bayar uang sekolahnya Excel, apalagi jogi. Nah, ini jogi malah lebih besar nominalnya. Gimana ya? Barangnya hancur terus seperti ini, banyak duit, gimana bisa bayar? Dalam gurunya ada terima daun, terima daun tinggal ngumpulin daunnya nyebruk gitu. Gitu. Tetapi Daud dalam situasi sulit seperti itu, dia merasa damai, dia merasa nyaman, karena dia membawa hidupnya, dia membawa seluruh permasalahannya di bawah kasih sayang Tuhan, dan dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup membela dia. Pada suatu kesempatan, sebuah perlombaan dengan tema perlombaan lukisan dengan tema melukis sebuah pemandangan tentang hidup damai.
hidup nyaman. Orang berlomba-lomba mengikuti, beramai-ramai mengikuti, nah diberikan hadiah yang begitu menarik, itu besar. Ada yang melukis sebuah pemandangan, ya, danau yang begitu teduh, danau yang begitu teduh, begitu ada sepasang kekasih yang duduk dengan santai menikmati indahnya danau itu. Ada lagi satu lukisan sebuah kerajaan di mana seorang raja dengan megahnya duduk di atas takhta memerintah rakyatnya dengan tenang. Tetapi ada juga sebuah lukisan di mana dia menggambarkan sebuah situasi yang penuh dengan badai salju yang begitu kencang. Tetapi di tengah-tengah badai itu berdiri sebatang pohon, dan di dalam batang pohon itu ada lubang, dan di dalam lubang itu ada seekor anak burung yang kecil yang tidak berdaya, yang kepalanya keluar masuk melihat sesuatu. Gitu, ya. Di tengah-tengah itu induknya datang memberikan makan kepada anak burung tersebut. Ya. Ketika selesai pertandingan itu, perlombaan itu, dan dipilih siapa yang menang, dan ternyata pemenangnya adalah lukisan yang paling terakhir. Kenapa dipilih lukisan yang paling terakhir? Ya. Kenapa bukan seorang raja yang duduk di atas tahta, kan dia damai, masyarakatnya juga damai, memimpin dengan damai. Kenapa bukan laut yang teduh, di mana seorang kekasih bisa menikmati kesejukan udara, ya, bisa dengan mesranya duduk bersantai seperti itu. Tetapi kenapa lukisan itu hanya menggambarkan seekor burung, ya, begitu, seorang anak burung. Di situ dikatakan bahwa lukisan itu mengandung makna yang paling dalam, ya. Kedamaian itu bukan didapatkan pada suatu kesempatan yang enak. Kedamaian itu bukan didapatkan pada suatu keadaan yang tenang. Seperti tadi, ya, itu wajar. Orang merasa damai di situ adalah wajar, ya. Orang merasa tenang ketika dia punya uang, bersukacita ketika dia punya uang, itu hal-hal yang wajar. Duit oke kok. Ada belajar dengan dia begini santai, gitu. Borong swalayan kemana-mana, swalayan satu ke swalayan lain, santai loh, punya uang, gitu. Makan dari yang murah sampai yang mahal, biasa karena punya uang. Itu orang berkata damai, sukacita seperti itu karena memang dia ada, ya. Tetapi dia menceritakan bahwa lukisan yang ini adalah suatu keadaan seekor anak burung kecil yang tidak berdaya, sementara di sekelilingnya itu terjadi badai topan, terjadi badai salju. Tapi dia merasa aman karena dia berada dalam satu tempat yang aman, dan ada induknya yang menopang dia, ada induknya yang menolong dia. Demikian dengan kita. Kalau kita berada di dalam genggaman Tuhan, kalau kita berada di dekatnya Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah goyah, dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan sanggup mendukung kita dan Tuhan sanggup membela kita. 2 minggu yang lalu saya menyanyikan pujian, Tuhan pembelaku. Apapun 1000 musuh menarik kita jatuh, tetapi satu Tuhan sanggup menarik kita lebih daripada seorang pemenang. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.